Warga desa, sistem proporsional terbuka dinilai masih relevan di pemilu tahun 2024. Anggota DPR RI fraksi PAN, Intan Fauzi menilai sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu masih relevan diterapkan pada pemilu tahun 2024. Seyogyanya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional yang tengah diajukan. Menurutnya, apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu legislatif pada tahun 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif. Intan menilai sistem proporsional terbuka memenuhi prinsip demokrasi yang amat mendasar, yakni pengakuan kedaulatan rakyat maupun prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dalam sistem proporsional terbuka. Semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga baik bagi calon legislatif perempuan. Dia menjelaskan, pada pemilu sistem proporsional tertutup, caleg perempuan seringkali ditempatkan di nomor urut buntut setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elit partai. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama caleg. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan di parlemen tanpa menciderai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Sementara itu, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional atau PUAN menyebut caleg yang takut pada sistem proporsional terbuka hanyalah pihak-pihak yang khawatir tak cukup sanggup menarik hati rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan sistem proporsional terbuka, semua caleg diberi panggung yang sama untuk berkompetisi dan tidak ada privilege atau hak istimewa bagi caleg. Semua bisa bertarung bebas dan saya akui, sistem proporsional terbuka ini membantu para kader perempuan meraih kursi di DPR. Semua teman caleg satu partai juga berkompetisi, sehingga para caleg benar-benar berjuang meyakinkan masyarakat menjadi calon wakil rakyat yang potensial. 8 fraksi di DPR RI mendukung berlakunya proporsional terbuka pada pemilu tahun 2024. Adapun 8 fraksi tersebut berasal dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Dukungan itu seperti tertuang dalam surat pernyataan 8 fraksi yang beredar di jaring WhatsApp pada hari Selasa kemarin. Sekretaris fraksi P3 Ahmad Bedowi atau Awi telah membenarkan informasi soal 8 partai di DPR yang membuat surat mendukung berlakunya proporsional terbuka. 8 fraksi seperti dalam surat yang beredar meminta Mahkamah Konstitusi konsisten memutuskan perkara yang membuat sistem proporsional terbuka diberlakukan di Indonesia. 8 fraksi dalam surat awalnya menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008. Mereka mengatakan rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung sejak muncul keputusan itu. 8 fraksi seperti dalam surat meminta MK konsisten memutuskan perkara yang membahas tentang sistem pemilihan. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dalam putusan MK nomor 22/24 pada tanggal 23 Desember 2008 yang lalu dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Dalam surat tersebut, 8 fraksi juga mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Warga desa, dukungan 8 partai ini akan mendorong
tetap dilaksanakannya sistem proporsional terbuka, di mana rakyat bisa memilih wakilnya dan tidak mengamanatkan partai untuk memilih siapa yang nanti akan duduk di parlemen. Rakyat langsung bisa memilih nama calon legislatif yang diinginkan, bukan memilih parpol dan parpol yang menentukan siapa nanti calon anggota DPR yang akan dipasang di Senayan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.